Noah lahir sebagai putra ke-13 keluarga kerajaan, salah satu dari 13 pangeran kekaisaran. Saat membuka matanya untuk pertama kali, ia melihat seorang wanita berwajah ramah menatapnya. Ia sempat bertanya-tanya apakah wanita itu adalah ibunya atau hanya seorang pelayan. Namun, sebelum sempat memahami keadaan, seorang pria tua berjanggut mendekat dan memeriksanya dari ujung kepala hingga kaki. Pria itu adalah ayahnya sekaligus raja. Raja berkata bahwa Noah terlihat mirip dengan ibunya. Mendengar itu, sang ibu tersipu malu dan mengatakan bahwa mata serta alis Noah justru sangat mirip dengan raja. Noah sendiri menyadari bahwa ia bisa melihat statistik miliknya, meski saat itu semuanya belum bisa ia pahami. Tak lama kemudian, seorang penyihir istana menghampiri dan menggendongnya dengan lembut. Ia lalu mengumumkan bahwa Noah memiliki kemampuan magis yang berhubungan dengan air. Raja tertawa riang mendengarnya dan berkata bahwa ketika Noah dewasa, ia akan diberi wilayah kerajaan selatan, tempat sebagian besar klan penyihir air tinggal, agar ia dapat memerintah mereka dengan adil. Setelah itu, Raja meminta sang penyihir memeriksa statistik Noah. Begitu hasilnya muncul, seluruh istana langsung terdiam. Bahkan sang raja pun sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Seseorang di pengadilan berteriak menyebutnya sebagai keajaiban, dan yang lain ikut berseru, membuat Noah kebingungan. Saat ia memeriksa statistiknya sendiri, ia menyadari bahwa ia memiliki peringkat penyihir air SS, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, terlebih lagi sejak lahir. 6 tahun pun berlalu, dan Noah tumbuh menjadi anak yang sehat. Ia perlahan mempelajari tentang kerajaan Almeria, yang diperintah oleh ayahnya. Kerajaan itu telah hidup dalam kedamaian selama puluhan tahun tanpa perang. Raja sangat dicintai oleh rakyat, begitu pula para pangerannya yang dihormati oleh bangsawan dan masyarakat. Meski begitu, Noah tidak terlalu tertarik pada urusan politik. Dalam 6 tahun terakhir, ia menyadari sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap XP dari bawahannya. Artinya, semakin banyak pelayan yang ia miliki, semakin kuat dirinya. Tidak seperti orang lain yang memiliki batas level, Noah dapat terus naik peringkat tanpa batas dan berpotensi menjadi penyihir terkuat di planet ini. Para pelayan sangat setia kepadanya dan sering membicarakan bagaimana, meski baru berusia 6 tahun, Noah bersikap seperti orang dewasa. Pagi itu, ia pergi ke ruang makan untuk sarapan sambil memikirkan keterampilannya yang masih terbatas karena usianya. Namun, ia yakin bahwa dengan terus berlatih, kekuatannya akan berkembang pesat dan melampaui kakak-kakaknya. Lamunannya terhenti ketika seorang pelayan cantik bernama Evelyn menghampirinya. Ia memberitahu bahwa putra mahkota dan pangeran keempat datang untuk menemuinya. Noah segera menghabiskan sarapannya. Meski mereka adalah saudara, ia tidak ingin membuat putra mahkota menunggu. Ia pun masuk ke ruang tamu dan berlutut memberi salam. Di hadapannya berdiri putra mahkota Albert dan pangeran keempat Henry. Albert menatap Noah dengan dingin dan bertanya di mana dia berada. Henry menyapa Noah dengan sikap yang lebih hangat dan berkata bahwa ia terlihat tumbuh menjadi pemuda yang sopan. Albert lalu mengatakan bahwa suatu hari Noah akan menjadi kanselir yang hebat. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya membawa hadiah untuk Noah. Albert bertepuk tangan, dan seorang pelayan yang tampak ketakutan segera masuk sambil membawa sebuah peti mati kecil yang memancarkan aura mematikan. Noah merasa bingung melihat hadiah yang aneh itu. Meski begitu, Albert memerintahkan pelayan tersebut untuk membuka peti mati itu. Dengan tangan gemetar, pelayan itu menuruti perintahnya. Begitu peti terbuka, aura kematian langsung menyelimuti ruangan. Noah bisa merasakannya dengan jelas saat menatap pedang yang terbaring di dalamnya. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya perasaan mengerikan yang baru saja ia rasakan. Albert lalu menyuruh Noah mengambil pedang itu dan merasakan sendiri kekuatannya. Noah sadar bahwa ia sebenarnya tidak ingin menyentuh pedang tersebut. Namun, karena itu adalah hadiah dari pangeran kerajaan, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ia menggenggam pedang itu dengan hati-hati dan mengangkatnya, meskipun ukurannya terlalu besar untuk tubuhnya yang masih kecil. Albert tersenyum dan berkata bahwa ia tahu Noah pasti bisa melakukannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa pedang itu adalah senjata khusus bagi penyihir air, bernama Leviathan. Albert juga mengungkapkan bahwa sebelum Noah, lebih dari 120 orang telah mencoba menjadi pemilik pedang itu, tetapi tak satu pun yang selamat. Mendengar hal tersebut, Noah merasa takut dan hampir menjatuhkan pedang berkilau itu. Namun, Henry menenangkannya dengan berkata agar ia tidak perlu khawatir. Jika pedang itu menolak Noah, kutukannya begitu kuat hingga ia akan mati seketika saat menyentuhnya. Setelah itu, Albert dan Henry pun pamit. Noah bersujud sambil menahan amarah dalam hatinya. Ia merasa kakak sulungnya itu begitu kejam karena mengujinya dengan bahaya sebesar ini tanpa alasan yang jelas. Namun, ia tahu bahwa mengungkapkan perasaan itu hanya akan membawanya pada kematian. Malam harinya, saat Noah bersiap untuk tidur, ia menyadari salah satu pelayannya tampak gelisah. Ia pun bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Pelayan bernama Zoe itu awalnya ragu untuk menjawab. Namun, setelah Noah mendesaknya, Zoe berlutut dan mengaku bahwa ia ingin meminta cuti. Desanya dilanda banjir, seluruh harta hanyut, dan keluarganya kini kelaparan. Ia bahkan berniat menjual tubuhnya demi mendapatkan uang untuk membantu keluarganya. Noah segera menghentikannya dan berkata bahwa ia tidak perlu melakukan hal sejauh itu. Ia mengingatkan Zoe bahwa ia adalah pelayan pribadinya dan tidak bisa pergi terlalu lama. Noah lalu menyuruh Zoe membawa ibunya ke perkebunan miliknya. Di sana, sang ibu akan diberi pekerjaan sebagai penjaga pintu belakang dengan gaji $5.000 per bulan.
Zoe terkejut dan bingung karena belum pernah mendengar pekerjaan seperti itu, terlebih dengan gaji sebesar itu. Noah menyuruhnya agar tidak memikirkan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ada rumah kosong di pinggiran barat ibu kota yang bisa mereka tinggali. Zoe tak kuasa menahan air mata karena tidak percaya dengan kebaikan yang diterimanya. Saat itulah Dylan, kepala pelayan rumah, datang menghampiri dan bertanya kepada Noah apakah ia memerlukan sesuatu. Noah bertanya kepada Dylan apakah ia mengetahui banjir yang melanda kampung halaman Zoe. Ia lalu menyuruhnya membeli sebanyak mungkin tanah di daerah tersebut. Dylan merasa heran karena itu terdengar seperti investasi yang buruk. Namun, Noah menjelaskan bahwa mereka harus melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jika mereka tidak bertindak, para penjahat akan menduduki tanah itu dan menempatinya secara ilegal. Mendengar hal itu, Dylan pun terkejut. Noah kemudian menanyakan reaksinya. Dylan menjawab bahwa ia hanya kagum melihat cara Noah menangani masalah ini dengan pemikiran yang jauh ke depan, layaknya seorang pria berpengalaman, padahal ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Noah terdiam, teringat akan kehancuran yang telah ia saksikan dalam kehidupan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa hal itu tidak mungkin ia ceritakan kepada siapapun. Dylan lalu menjelaskan bahwa, menurut perhitungannya, seluruh lahan itu bernilai sekitar 70 juta dolar. Angka itu membuat Zoe terkejut, dan bahkan Noah sendiri tahu betapa besarnya jumlah tersebut. Seluruh tim pengacara yang ia pekerjakan hanya menghabiskan sekitar 80 ribu dolar per tahun. Sementara itu, dana yang ia miliki dari pajak dan hadiah saudara-saudaranya berjumlah sekitar 50 juta dolar, sehingga masih kurang sekitar 20 juta dolar. Noah lalu bertanya tentang tanah yang mereka miliki di selatan ibu kota dan mengatakan bahwa tanah itu harus dijual. Dylan langsung menentangnya. Tanah tersebut adalah hadiah dari ayah Noah, sang raja, dan menjualnya akan dianggap tidak sopan terhadap keluarga kekaisaran. Namun, Noah menyuruh Dylan untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya kepada ayahnya sendiri. Menurutnya, para bangsawan memang harus siap berkorban demi kedamaian dan kebahagiaan rakyat. Selain itu, Noah juga tahu bahwa bangsawan yang rela berkorban akan dicintai oleh rakyat, dan hal itu bisa berguna di masa depan. Mendengar keputusan itu, Dylan membungkuk hormat dan berkata bahwa ia akan mengurus semuanya, lalu pergi menyiapkan keperluan yang dibutuhkan. Keesokan paginya, Noah bersiap bersama para pelayannya untuk melakukan inspeksi ke daerah yang terendam banjir. Saat itu, ia dipanggil oleh pangeran keempat, Henry. Noah segera menghampirinya dengan sapaan hangat dan meminta maaf karena tidak datang lebih awal. Namun, Henry mengatakan agar ia tidak perlu khawatir dan bertanya kemana Noah hendak pergi. Noah menjelaskan bahwa ada sebuah wilayah bernama Dasa yang sepenuhnya terendam banjir. Ia berencana membeli tanah di sana dan ingin melihat langsung kondisi daerah tersebut untuk menilai kerusakan. Henry kemudian memperhatikan pedang yang diberikan Albert kepada Noah dan bertanya apakah Albert memang berniat agar pedang itu digunakan dalam perjalanan tersebut. Noah menjawab bahwa ia membawa pedang itu hanya sebagai langkah berjaga-jaga. Ia juga mengaku belum merasakan perubahan apapun sejak pertama kali menyentuhnya. Mendengar itu, Henry membawa Noah menjauh dari kerumunan dan berkata bahwa ia merasa sedikit khawatir dengan pedang tersebut, serta dengan kemurahan hati Albert yang datang secara tiba-tiba. Noah kemudian melakukan riset sendiri dan menemukan bahwa pedang itu seolah memiliki kehendak sendiri. Pedang tersebut hanya bisa digunakan oleh seseorang yang diakuinya sebagai tuan sejatinya. Ia teringat penglihatan tentang semua orang yang pernah mencoba menguasai pedang itu dan menyadari bahwa Leviathan pada dasarnya seperti binatang buas. Jika ingin mengendalikannya, ia harus benar-benar menaklukkannya lebih dulu. Henry memperingatkan Noah agar berhati-hati dan menyarankan supaya pedang itu tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Ia memiliki firasat buruk bahwa pedang tersebut akan merenggut nyawa Noah, seperti yang telah dilakukannya pada ratusan orang sebelumnya. Dengan peringatan itu, Noah berangkat menuju wilayah Dasa. Setibanya di sana, ia terkejut melihat betapa parah kehancuran akibat banjir. Ia menyuruh Dylan mencari kantor pemerintahan terdekat untuk mengurus dan memeriksa akta kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Setelah itu, Noah pergi ke desa bersama Zoe agar bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Ia melihat para pria berkumpul di tempat penampungan darurat untuk mendapatkan makanan bantuan pemerintah. Pemandangan itu sempat membuatnya lega, tetapi perasaan tersebut langsung hilang ketika ia mencicipi bubur yang disajikan. Rasanya sangat buruk. Noah tidak bisa menerima bagaimana pemerintah bisa memiliki standar serendah itu dan berniat memanggil pejabat setempat. Tak lama kemudian, seorang pejabat lokal bernama Lord Garil datang untuk melakukan inspeksi. Noah berharap pria itu akan menegur kualitas makanan yang memprihatinkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Garil menutup hidungnya, melirik bubur itu sekilas, lalu berkata bahwa makanan tersebut sudah cukup layak. Para juru masak pun terlihat senang karena mereka jelas memanfaatkan keadaan. Kepala koki bahkan mengatakan bahwa makanan untuk Garil sudah siap di rumah besar, dan Garil segera pergi untuk menghadiri pesta yang menunggunya. Melihat itu, Noah tak bisa menahan amarahnya. Ia langsung menghampiri Garil dan memanggilnya sebagai pejabat kecil yang korup dengan ego rapuh. Ucapan itu langsung melukai harga diri Garil, dan tanpa ragu ia menghunus pedangnya ke arah Noah. Noah segera memanggil pedang Leviathan yang diberikan Albert kepadanya, berharap pedang itu akan membunuh Garil. Leviathan langsung melayang ke arahnya. Awalnya, Noah mengira pedang itu akan patuh. Namun,
Ia segera menyadari kesalahannya ketika pedang itu justru melawannya, membakar tubuhnya dengan aura jahat yang mengerikan. Meski disiksa oleh kekuatan pedang itu, Noah menolak menyerah. Ia terus maju hingga akhirnya berhasil menaklukkan Leviathan dan mengambil alih kendali atas pedang legendaris tersebut sepenuhnya. Setelah itu, Garil tidak lagi memiliki peluang. Noah dengan mudah menangkis serangannya dan memutuskan bahwa hukuman bagi orang yang menipu rakyat saat bencana hanyalah satu, kematian. Dengan satu tebasan cepat, ia memenggal kepala Garil, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Para penjaga segera mengepung Noah, dan situasinya hampir berubah menjadi penghakiman massa. Namun, Noah menghantamkan Leviathan ke tanah, menciptakan lubang besar yang membuat semua orang terpaku. Kekacauan itu menarik perhatian seorang ksatria bernama Rowan, yang baru saja diangkat sebagai pengelola wilayah tersebut. Begitu melihat Noah, Rowan langsung mengenalinya dan berlutut hormat. Semua orang terkejut, tetapi segera mengikuti dan berlutut di hadapan Noah. Ia lalu memberitahu Rowan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan semua orang di tempat itu mendapatkan makanan yang layak. Rowan langsung meminta maaf atas kelalaiannya dan segera menjalankan tugas tersebut. Setelah itu, Noah kembali ke ibu kota dan langsung dipanggil oleh ayahnya. Ia sempat mengira akan dimarahi, tetapi ternyata ayahnya justru memujinya karena telah mengambil keputusan yang tepat. Sang raja juga memeriksa statistik Noah dan mendapati bahwa nilainya telah meningkat sejak terakhir kali ia melihatnya. Ia berterima kasih kepada Noah dan mengatakan bahwa ke depan ia akan membutuhkan bantuannya untuk memerintah kerajaan. Beberapa hari berlalu, dan Noah tetap tinggal di ibu kota. Kota ini adalah pusat kerajaan dan wilayah paling makmur, tempat banyak orang berbakat datang untuk mencari pekerjaan. Noah berencana merekrut salah satu dari mereka agar dapat meningkatkan statistiknya sendiri dan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Kandidat pertamanya adalah seorang gadis muda yang pernah ia dengar namanya. Gadis itu dikenal sebagai penyanyi berbakat dan baru-baru ini menjadi pembicaraan sebagai pendatang baru yang menjanjikan. Noah mencari tahu teater tempat Zoe akan tampil dan duduk di sampingnya untuk menilai apakah gadis itu layak diajak bicara. Tak lama kemudian, seorang gadis bertopi tinggi bernama Alice naik ke atas panggung dan bersiap tampil. Begitu ia mulai bernyanyi, Noah langsung terpukau oleh suaranya. Ia sadar bahwa Alice bukan penyanyi dengan teknik terbaik, tetapi jelas terlihat bahwa gadis itu sangat mencintai pekerjaannya. Noah pun berpikir bahwa dengan pelatihan yang tepat, Alice bisa meraih kesuksesan besar, dan ia mulai mempertimbangkan untuk membimbingnya. Namun, sebelum pertunjukan selesai, sekelompok preman tiba-tiba menerobos masuk ke dalam teater dan berteriak menyuruh Alice diam. Penonton langsung terdiam, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Alice berdiri gemetar di atas panggung saat para preman mendekat. Seorang pekerja mencoba menghentikan mereka, tetapi seorang pria bertubuh gemuk mendorongnya ke samping lalu naik ke atas panggung. Ia membentak Alice agar segera membayar utang ayahnya, sambil berkata bahwa bernyanyi di tempat seperti ini tidak akan menghasilkan cukup uang. Alice gemetar sambil memohon agar diberi waktu karena ia sedang berusaha mengumpulkan uang dan berjanji akan segera membayarnya. Pria gemuk itu justru mengatakan bahwa cara itu terlalu lambat. Jika Alice ingin cepat kaya, ia menyarankan agar Alice membuat akun media sosial dan mengunggah foto-foto menggoda, bahkan foto air mandinya. Alice menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu. Mendengar penolakannya, pria tersebut mengancam akan mematahkan kedua kakinya. Saat itulah Noah memutuskan untuk turun tangan. Ia menyuruh pria gemuk itu segera menjauh dari Alice. Pria itu berbalik dan mengejek Noah, menyuruhnya kembali ke pangkuan ibunya untuk minum susu, atau ia akan memukulinya habis-habisan. Namun, Noah tidak peduli. Ia melompat turun dari tempat duduknya dan berjalan menuju panggung. Ia menegur Fatih, mengatakan bahwa memaksa anak-anak mematuhi hukum orang tua berdasarkan dekret kekaisaran adalah tindakan ilegal. Ia juga menegaskan bahwa memaksa seseorang menjual tubuhnya untuk melunasi utang apapun merupakan pelanggaran hukum. Pria gemuk itu marah. Ia mencengkeram kerah baju Noah dan mengangkatnya ke udara, sambil mengancam bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir Noah di dunia. Namun, ia tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Dengan satu jentikan jari, Noah memancarkan aura ungu yang menakutkan dan menjatuhkan ketiga preman itu ke tanah. Ketika Noah menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke pria gemuk itu, para preman langsung sadar bahwa mereka berada di pihak yang kalah. Tanpa pikir panjang, mereka segera melarikan diri. Zoe menghampiri pekerja yang terluka dan membantunya berdiri. Noah mengatakan kepadanya agar segera melapor jika para preman itu kembali dan mengganggu siapapun. Zoe lalu memberikan kartu namanya. Pekerja itu terkejut saat menyadari bahwa anak laki-laki di hadapannya adalah seorang pangeran kerajaan. Noah tidak terlalu peduli dengan reaksi itu. Ia menoleh ke arah Alice dan menanyakan pengeluaran bulanannya. Alice berpikir sejenak, mengingat ia juga harus membiayai perawatan ibunya, lalu menjawab bahwa pengeluarannya sekitar $600 per bulan. Mendengar itu, Noah mengatakan bahwa ia akan membayarnya $2.500 setiap bulan agar Alice bisa fokus berlatih menyanyi dan meningkatkan kemampuannya. Alice terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Noah menambahkan bahwa gajinya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kemampuannya bermusik. Setelah itu, Noah memintanya menyelesaikan lagu tersebut karena ia ingin mendengar bagian akhirnya, lalu kembali ke tempat duduknya. Malam harinya, ketika Noah pulang ke kediamannya, ia disambut oleh para pelayan.
Ia kemudian melihat para preman dari siang hari itu berlutut dengan kepala menunduk, memohon izin untuk meminta maaf. Noah tahu bahwa baru sekarang mereka menyadari bahwa dirinya adalah seorang pangeran. Namun, ia memilih untuk tidak menemui mereka dan memerintahkan para pelayan untuk mengusir mereka, dengan alasan bahwa seorang pangeran tidak memiliki waktu untuk bertemu sembarang orang. Tak lama kemudian, kakak laki-lakinya, Henry, tiba. Ia mengatakan bahwa keputusan Noah sudah tepat, karena seorang pangeran akan merendahkan wibawanya sendiri jika mau menemui rakyat jelata kapan saja mereka menginginkannya. Noah menjelaskan bahwa itu bukan satu-satunya alasan. Ia ingin para preman itu mengira bahwa dirinya masih sangat marah atas perlakuan mereka terhadap gadis itu siang tadi, sehingga mereka akan takut dan tidak berani mengganggunya lagi. Henry pun bertanya siapa gadis tersebut dan mengapa Noah tampak begitu tertarik padanya. Noah menjawab bahwa gadis itu adalah penyanyi berbakat dan bisa menjadi aset berharga bagi kerajaan jika terus mengembangkan kemampuannya. Henry tersenyum dan mengakui bahwa meski Noah masih sangat muda, cara berpikirnya sudah seperti orang dewasa. Dia mengatakan bahwa Gary seumuran dengannya, tetapi masih bersikap seperti anak kecil dan tidak sepintar dirinya. Noah menanggapi dengan sopan dan berkata bahwa Gary akan segera memahami situasi tersebut. Ia tahu bahwa meskipun ia menyebut mereka saudara, Henry dan Gary adalah saudara kandung karena memiliki ibu yang sama, sedangkan dirinya berasal dari ibu yang berbeda. Henry lalu mengalihkan pembicaraan ke pedang Noah. Ia mengaku tidak menyangka hal itu mungkin, tetapi Noah tampaknya benar-benar telah menguasai pedang tersebut. Henry pun bertanya di mana pedang itu disimpan dan bagaimana Noah bisa membawanya, karena ukurannya seharusnya terlalu besar. Noah berdiri dan memperagakan caranya. Dengan cepat, ia menggunakan sihir untuk memanggil pedang itu tepat di depan Henry. Henry terkejut dan mengira Noah telah mengeluarkannya dari tempat yang tidak masuk akal. Ia pun bertanya apakah itu sakit dan sejauh apa pedang itu disimpan. Noah segera menjelaskan bahwa itu bukan seperti yang dipikirkan Henry. Ia hanya mengecilkan pedang tersebut dan menyembunyikannya di dalam lengan bajunya. Henry terdiam lalu duduk kembali dengan bunyi gedebuk. Ia mengakui bahwa Noah benar-benar membuatnya kagum. Pedang itu dikenal sebagai pedang terkutuk dan telah disimpan bersama harta nasional selama lebih dari 200 tahun, tanpa satu pun catatan sejarah yang menyebutkan ada orang yang mampu menaklukkannya. Malam itu, Noah memutuskan untuk menghadiri sebuah perayaan. Di perjalanan, ia melihat para preman masih tergeletak di tanah. Si gendut kembali mengamuk karena terus diabaikan dan berteriak bahwa ia bisa membunuh Noah kapan saja. Menanggapi hal itu, Noah hanya melepaskan sedikit energi dari pedangnya, yang langsung membuat pria itu berlutut lagi. Setelah itu, Noah naik kereta dan segera tiba di tempat tujuan. Di sana, ia disambut oleh seorang pria tua bernama Raidor. Suasana olah dansa langsung menjadi ramai ketika kabar tentang kehadiran pangeran ke-13 menyebar. Raidor menanyakan tentang pedang yang dibawa Noah. Noah menjelaskan bahwa itu adalah pedang legendaris yang dianggap terkutuk dan merupakan hadiah dari putra mahkota Albert. Mendengar itu, semua orang langsung terkesan dan mulai membicarakan betapa istimewanya menerima hadiah pribadi dari putra mahkota. Namun, seorang pria dengan ego rapuh menyela dan berkata bahwa pedang itu pasti hanya replika mainan. Ia tidak sadar bahwa ucapannya terdengar oleh semua orang. Ruangan pun mendadak hening saat semua mata tertuju pada Noah, sementara pria itu mulai gemetar, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Noah tidak mengangkat jari sedikit pun. Namun, tiba-tiba aura kematian memancar dari pedangnya dan menyelimuti seluruh ruangan, membuat semua orang terpaku. Tak lama kemudian, Noah memerintahkan pedang itu untuk berhenti, dan aura tersebut pun menghilang. Raidor terkejut oleh kekuatan itu dan mengakui bahwa semua orang di ruangan tersebut barusan merasa sangat dekat dengan kematian. Beberapa saat kemudian, Noah duduk di atas singgasana kecil, sementara satu persatu orang di aula menghampirinya untuk memberi penghormatan dan meminta restu. Semua itu terasa sangat membosankan baginya. Pada akhirnya, seorang pria berambut pirang bernama Alan datang dan memperkenalkan dirinya bersama putri angkatnya, Cindy. Gadis itu tampak waspada terhadap kehadiran Noah. Namun, Noah memilih mengabaikannya dan bertanya bagaimana Alan bisa mengadopsinya. Alan menjelaskan bahwa awalnya ia membeli Cindy dari pasar budak. Namun, gadis itu menunjukkan kemauan dan tekad yang kuat. Ia juga cepat belajar dan sangat cerdas dalam bersosialisasi. Karena Alan tidak memiliki anak, ia memutuskan untuk mengadopsinya sebagai putrinya sendiri. Noah tersenyum dan mengatakan bahwa ia menyukai cerita seperti itu. Ia lalu mengundang Alan dan Cindy ke rumah besarnya untuk berbincang lebih lanjut. Alan tampak sangat senang karena hanya dirinya yang diakui di antara semua orang yang hadir. Namun, Noah memberitahu Raidek bahwa alasan utama ia memperhatikan mereka adalah karena Cindy entah bagaimana bisa merasakan kekuatannya. Untuk membuktikannya, Noah melepaskan sedikit energi dari pedangnya. Cindy langsung menyadarinya dan segera berbalik, seolah memastikan tidak ada ancaman yang akan menyerang mereka. Beberapa hari pun berlalu. Suatu hari, saat Noah sedang berjalan-jalan, ia bertemu dengan pangeran ke-8, Oscar. Oscar mengajaknya berjalan bersama melewati pasar sambil mencari barang-barang menarik. Ketika mereka mengamati tumpukan barang rongsokan, sebuah grimoire luput dari perhatian banyak orang. Begitu Noah mengambilnya, salah satu statistiknya tiba-tiba melonjak ke peringkat S. Ia langsung tertarik dan membelinya, meskipun ia menyadari bahwa pedangnya bereaksi aneh terhadap buku tersebut. Oscar mengenali grimoire itu sebagai kitab sihir buatan penyihir dari masa lalu. Tiba-tiba,
buku itu terbuka sendiri dan melepaskan monster besar ke area pasar. Oscar menyuruh Noah untuk mundur dan mencari tempat aman, tetapi Noah justru menghunus pedangnya dan menantang makhluk itu. Ia menebas monster tersebut, tetapi untuk pertama kalinya serangannya gagal. Menyadari hal itu, Noah menambahkan sedikit sihir pada tebasan berikutnya dan mengarahkannya ke atas agar tidak merusak sekeliling. Dengan satu serangan, monster itu pun lenyap. Oscar hanya bisa terdiam, heran dengan kekuatan adiknya yang sekarang. Melihat kejadian itu, salah satu pemilik toko berlari keluar dan membungkuk sampai ke tanah. Ia memohon agar Noah mau melihat barang-barang di tokonya, yang katanya adalah harta berharga. Ia membawa kedua pangeran ke tokonya dan menunjukkan sebuah cincin ajaib. Ia mengklaim bahwa cincin itu belum pernah memilih pemilik dan meminta Noah untuk mencobanya. Noah memasang cincin itu di ibu jarinya. Seketika, sihirnya aktif dan seluruh tubuhnya tertutup oleh baju zirah indah yang terbentuk dari lempengan cahaya. Penjaga toko itu terkejut, tetapi Noah langsung menyukainya dan ingin membelinya. Namun, Oscar menolak membiarkannya membayar, dan mengatakan bahwa cincin itu adalah hadiah darinya. Setelah menyelesaikan urusannya, Noah memutuskan kembali ke teater untuk menonton Alice. Namun, begitu ia turun dari kereta, Fatih tiba-tiba menyerangnya dengan pedang. Noah langsung mengaktifkan perisai dari cincinnya untuk menahan serangan itu, sementara pengemudi kereta kuda menjatuhkan si gendut ke tanah dan menangkapnya. Noah tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut dan segera masuk ke auditorium. Di atas panggung, Alice sedang bernyanyi, tetapi dua pria mabuk justru berkelahi dan memperebutkannya. Melihat itu, Noah turun tangan dan menggunakan sihirnya untuk menghancurkan pakaian mereka. Keduanya pun lari meninggalkan teater dalam keadaan malu. Setelah suasana kembali tenang, Noah memanggil pemilik teater dan menyampaikan kekecewaannya terhadap keamanan tempat itu. Ia lalu menawarkan untuk membeli seluruh teater. Pemiliknya sempat ragu, tetapi Zoe langsung mengeluarkan uang sebesar $100.000, yang membuat pemilik itu langsung menyetujui penjualan tersebut. Zoe berterima kasih kepada sang pangeran dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa membalas budi yang ia terima. Namun, Noah memintanya untuk fokus bernyanyi karena ia ingin Alice suatu hari bisa tampil bernyanyi di hadapan raja. Setelah itu, Noah kembali duduk di antara para penonton, tepat ketika Alice mulai menyanyikan salah satu lagu yang ia persembahkan khusus untuknya. Keesokan harinya, para pelayan membantu Noah bersiap-siap dan memberitahu bahwa ia memiliki janji hari ini. Saat membaca permintaan pertemuan dari seorang pria bernama Mati, gubernur wilayah Haljoy yang berada di bawah kekuasaannya, Noah memutuskan untuk menanyakan langsung kondisi wilayah tersebut. Ia menyuruh pelayan mempersilakan pria itu masuk, lalu menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, Mati berlutut di hadapan Noah dan memperkenalkan diri sebagai gubernur Jenderal Haljo. Ia mulai membacakan pidato formal yang biasa digunakan untuk menghormati keluarga kerajaan, tetapi Noah menghentikannya dan memintanya melewati bagian itu serta langsung duduk. Setelah duduk, Noah berkata bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Mati membenarkannya. Ia datang sekitar 18 bulan lalu untuk menyambut Noah ketika diangkat sebagai gubernur Huloi oleh Kaisar. Noah kemudian menanyakan pekerjaannya, terutama setelah banjir besar melanda Huloi. Dari raut wajah Mati yang muram, Noah sudah bisa menebak bahwa situasinya tidak baik. Huloi adalah salah satu penghasil gandum terbesar di Kekaisaran, tetapi wilayah itu memang rentan terhadap banjir. Karena itulah Kaisar menunjuk Mati, yang berasal dari tanah penyihir air, dengan harapan ia mampu mengatasi masalah tersebut. Noah memilih memahami persoalan lebih dulu sebelum menilai. Ketika ditanya, Mati menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah dana. Tanpa uang, mereka tidak bisa melakukan apapun. Noah terkejut, karena Kaisar sudah memerintahkan agar dana pembangunan kembali Huloi diterbitkan. Namun, menurut Mati, Kementerian Dalam Negeri menahan dana itu dan selalu memberi alasan setiap kali ia mencoba mencairkannya. Setelah mendengar itu, Noah langsung mengajak Mati menemui Menteri Keuangan, Maibrik. Saat mereka tiba, Maibrik sedang menikmati steak berair untuk sarapan. Sambil terus makan, ia bertanya apa yang membawa seorang pangeran datang menemuinya. Noah tidak berbasa-basi, ia langsung menanyakan mengapa dana untuk membangun kembali wilayah yang dilanda banjir belum juga diberikan. Maibrik mengatakan bahwa ia punya alasan yang kuat. Noah memperingatkannya agar tidak meremehkannya dengan alasan bahwa ia masih muda dan tidak akan mengerti. Maibrik terlihat tidak senang, tetapi ia tetap menjelaskan. Menurutnya, Gailji juga mengalami banjir besar. Kaisar telah membebaskan wilayah itu dari pajak tahun ini sebagai bentuk kemurahan hati. Karena itu, Maibrik berpendapat bahwa mereka seharusnya menggunakan dana pajak yang tidak dibayarkan untuk membangun kembali wilayah mereka sendiri. Noah langsung membantah. Ia mengingatkan bahwa pembebasan pajak diberikan karena rakyat Huloi memang tidak memiliki uang untuk membayarnya. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin Maibrik berbicara seolah-olah rakyat memiliki simpanan, dan menegaskan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan hanya karena masih muda. Maibrik sempat tergagap saat mendengar ucapan Noah, lalu mencoba mengubah alasannya. Ia berkata bahwa Kementerian Keuangan tidak bisa mengeluarkan dana untuk membangun kembali Haljoy karena mereka sedang membangun retret musim panas untuk Kaisar. Menurutnya, karena tempat itu akan digunakan oleh Kaisar, bangunannya harus megah. Bahkan, mereka membangun satu kota penuh demi memberikan kemewahan yang pantas. Mati merasa putus asa. Jika nama Kaisar sudah disebut, biasanya tidak ada yang berani membantah. Namun,
ia lupa bahwa Noah adalah putra kaisar sendiri. Noah langsung menghentikan Maibrik dan menyuruhnya berhenti berbicara sembarangan. Ia menegaskan bahwa tidak masuk akal mengatakan kaisar menginginkan villa mewah sementara rakyatnya sedang berjuang untuk bertahan hidup. Maibrik tahu situasinya berbahaya. Jika ia ketahuan berbohong dan mencatut nama kaisar, bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya bisa terkena hukuman. Ia segera berlutut dan mengatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Ia berjanji akan segera mencairkan dana untuk Huloi dan langsung memerintahkan bawahannya mengurusnya. Setelah itu, Noah kembali duduk dengan tenang sambil menyeruput tehnya. Ia telah memenangkan adu kecerdikan melawan Maibrik. Mati sangat terkesan. Ia memuji Noah karena mampu melihat kebohongan seorang menteri berpengalaman dengan begitu mudah. Ia juga meminta maaf karena sempat mencoba memanfaatkan pengaruh Noah demi mendapatkan dana, lalu bersujud sebagai tanda hormat. Noah sebenarnya sudah tahu niat Mati sejak awal. Namun, ia tidak keberatan, karena tujuannya tetap untuk membantu rakyat. Begitu dana dijanjikan, Mati segera kembali ke wilayahnya untuk memulai pembangunan kembali. Tidak lama kemudian, seorang utusan dari istana datang membawa pesan bahwa kaisar memanggil Noah segera. Noah langsung kembali ke istana. Ia melihat ayahnya sedang memberi makan merpati dengan santai. Kaisar membuka pembicaraan dengan memuji Noah karena berhasil mengalahkan Menteri Keuangan yang serakah dengan kecerdasannya. Noah terkejut karena ayahnya sudah mengetahui kejadian itu. Melihat ekspresi wajah putranya, Kaisar tersenyum dan berkata bahwa informasi adalah senjata paling kuat yang bisa dimiliki seorang penguasa. Karena itu, Noah harus belajar menguasainya. Noah mengangguk dan berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Kaisar menjawab bahwa melakukan hal yang benar tidak mudah bagi banyak orang. Banyak yang tergoda oleh pujian dan akhirnya melupakan kebenaran. Kaisar lalu mengusap kepala Noah dan berkata bahwa di usia 6 tahun, ia sudah lebih baik dari kebanyakan orang. Ia juga memuji Noah karena mampu menguasai pedang legendaris Leviathan, yang sejarah kelamnya membuat banyak orang takut menyentuhnya. Noah sadar betapa berbahayanya pedang itu setelah melihat sendiri kekuatannya. Kaisar kemudian mengatakan bahwa memiliki senjata kuat saja tidak cukup. Noah juga harus mempelajari teknik yang benar untuk menggunakannya. Karena itu, ia telah menyiapkan seorang instruktur ilmu pedang khusus untuk putranya. Tak lama kemudian, seorang ksatria berpengalaman bernama Damian berlutut di hadapan Kaisar dan Noah. Kaisar memperkenalkannya sebagai pendekar pedang terhebat di kekaisaran dan meminta Noah belajar dengan sungguh-sungguh darinya. Damian lalu meminta izin kepada Kaisar untuk berduel dengan sang pangeran. Ia ingin melihat kemampuan dasar dan potensi Noah sebelum menerimanya sebagai murid. Kaisar mengizinkan, dan Noah menyadari bahwa ayahnya benar-benar mempercayai Damian. Damian mencabut pedang besarnya dan mempersilakan Noah menyerang dengan cara apapun yang ia mau. Noah mengambil posisi, tetapi tiba-tiba pedang Leviathan mulai bergerak sendiri. Ia berusaha mengendalikannya, lalu melancarkan serangan. Damian terkesan dengan tebasan pertama itu. Saat pertarungan berlangsung, Noah merasakan ingatan para pengguna Leviathan sebelumnya mengalir ke dalam pikirannya. Ia memanfaatkan ingatan tersebut dan, hanya dalam beberapa gerakan, berhasil melucuti senjata Damian. Damian menerima kekalahannya dengan lapang dada. Ia mengatakan kepada Kaisar bahwa ia tidak punya lagi yang bisa diajarkan kepada Noah, karena tekniknya sudah setara dengan pendekar pedang sejati. Kaisar tertawa bangga mendengarnya. Sebagai penghargaan atas kemampuan Noah, ia menunjuknya sebagai hakim kepala untuk ujian seleksi tahun ini. Noah menerima tugas itu dengan senang hati. Ia tahu bahwa para prajurit terbaik dari seluruh kekaisaran akan mengikuti ujian tersebut, karena pemenangnya bisa naik ke pangkat bangsawan. Ia juga tahu bahwa tugas pertama sang pemenang adalah menjadi bawahan hakim kepala. Baginya, memiliki pejuang kuat di bawah komandonya akan membuatnya semakin kuat. Kaisar kemudian bertanya apakah Noah ingin menggunakan sistem eliminasi atau format liga. Namun, alih-alih memilih salah satu, Noah mengajukan permintaan yang mengejutkan. Ia ingin menghapus babak pendahuluan regional dan mengadakan seluruh ujian di ibu kota. Dengan begitu, ia bisa menilai semua prajurit secara langsung dan memastikan tidak ada talenta berbakat yang tersingkir karena alasan yang tidak adil. Kaisar membebaskannya untuk melakukan apapun yang ia anggap terbaik. Setelah itu, Noah kembali ke kediamannya dan berbicara dengan Zoe tentang ujian seleksi. Ia bertanya apakah ada kandidat dari desa Zoe. Zoe menjelaskan bahwa setiap tahun mereka selalu mengirim orang yang sama, berharap ia bisa membawa kejayaan bagi desa mereka. Noah mengatakan bahwa tahun ini tidak ada babak pendahuluan, jadi mereka bisa mengirim lebih banyak peserta. Namun, Zoe dengan ragu mengakui bahwa mereka hanya mampu mengirim satu orang. Bahkan setelah mengumpulkan dana, biaya hidup di ibu kota, mulai dari makanan hingga penginapan, terlalu mahal bagi mereka. Mendengar itu, Noah memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia menyatakan akan menanggung semua biaya peserta agar tidak ada prajurit berbakat yang gagal ikut bertanding hanya karena kekurangan uang. Ia segera memanggil Dylan dan memerintahkannya membeli semua rumah kosong di ibu kota. Jika masih kurang, ia menyuruhnya membangun beberapa asrama tambahan. Untuk urusan makanan, Noah meminta kepala pelayan berbicara dengan para pedagang yang memiliki hubungan kerja sama dengan mereka. Ia juga memutuskan untuk menemui Alan secara langsung guna membahas persediaan logistik. Dylan memberikan perkiraan biaya, tetapi Noah bisa melihat bahwa ia memberi potongan harga sangat besar hingga hampir merugi.
Noah pun menanyakan alasannya. Dengan sopan, Dylan menjawab bahwa mereka tidak mungkin menolak permintaan dari pangeran ke-13. Namun, Noah tidak mudah terpengaruh oleh sanjungan. Ia mengatakan bahwa tidak ada pedagang yang mau kehilangan uang tanpa alasan. Dylan terkejut karena niatnya langsung terbaca. Akhirnya, Dylan menjelaskan bahwa ada ujian seleksi pelayan istana kerajaan yang diadakan sebesar ujian seleksi ksatria. Ia ingin tahu seperti apa orang-orang yang terpilih bekerja di istana. Noah segera mengerti maksudnya. Dylan ingin menempatkan seorang gadis di istana agar bisa mendapatkan informasi yang beredar di sana. Selain itu, jika gadis itu menarik perhatian raja, Dylan bisa memperoleh keuntungan besar. Menyadari pikirannya ditebak, Dylan menjadi gugup. Ia buru-buru mengatakan bahwa permintaannya tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ia mengaku sudah mengirim hadiah untuk seleksi pelayan karena acara tersebut penting bagi keluarganya. Noah terkesan melihat kepandaian Dylan dalam mengambil hati orang. Ia pun berkata bahwa jika ada gadis yang memenuhi standarnya, ia akan merekomendasikannya untuk bekerja di istana. Dylan sangat senang mendengarnya. Namun, Noah mengingatkannya agar tidak terlalu cepat yakin, karena gadis itu harus benar-benar memenuhi semua syaratnya. Dylan menyetujui hal itu dan memberi isyarat kepada Cindy, mengatakan bahwa ia akan memilih kandidat terbaik. Ia lalu berlutut di hadapan Noah dan mengucapkan terima kasih. Ia merasa terhormat karena seorang pangeran memperlakukannya dengan baik dan tajam dalam menilai. Ia juga ingin menambahkan lambang pangeran ke-13 di toko-tokonya sebagai tanda kesetiaan. Noah menyambut niat itu, tetapi tetap memperingatkan bahwa ia tidak akan memaafkan pengkhianatan apapun. Setelah itu, Noah kembali ke rumahnya. Ia menyadari statistik kemampuannya meningkat setelah menjadikan Dylan sebagai bawahan. Namun tiba-tiba, salah satu statistiknya menurun. Peringkat SS pada atribut airnya bahkan turun ke tingkat paling rendah. Noah langsung khawatir. Ia merasa sesuatu pasti terjadi di alam ria. Ia segera meminta Zoe ikut bersamanya ke istana karena ia harus menemui kaisar. Tak lama kemudian, Noah sudah berdiri di hadapan ayahnya. Ia mengatakan bahwa mungkin telah terjadi sesuatu yang buruk di alam ria. Dari nada suara kaisar, Noah sadar bahwa ayahnya juga sudah mencurigainya. Kaisar mengatakan bahwa ia memang merasa ada yang tidak beres, tetapi belum memiliki bukti. Saat itu, seorang pelayan datang dan membisikkan sesuatu di telinganya, membenarkan dugaan tersebut. Kaisar lalu memuji Noah karena peka terhadap situasi. Ternyata, telah terjadi pemberontakan di alam ria. Ia bertanya kepada Noah seberapa besar menurutnya pemberontakan itu saat ini. Karena hanya satu keterampilannya yang menurun, Noah menyimpulkan bahwa pemberontakan itu belum terlalu besar. Kaisar mengangguk dan mengatakan bahwa sejauh ini mereka memperkirakan sekitar 5.000 pemberontak telah berkumpul di Altia. Kaisar bertanya kepada Noah apakah ia berencana menumpas pemberontakan itu sendiri. Noah menjawab bahwa hal itu tidak mungkin. Ia masih terlalu muda, belum punya pengalaman perang, dan tidak yakin para prajurit akan benar-benar mematuhinya. Ia menyarankan agar Kaisar mengirim pangeran lain untuk menangani pemberontakan itu. Kaisar terkejut dengan cara Noah yang rasional menghadapi masalah serius ini. Ia pun mendukung keputusannya dan bertanya apakah Noah ingin mencalonkan seseorang untuk memimpin penumpasan pemberontakan. Noah menyarankan Henry. Menurutnya, Henry adalah orang terbaik untuk tugas itu, dan ia percaya penilaiannya. Kaisar pun mengirim Henry bersama Noah untuk menghadapi para pemberontak. Di perjalanan, Henry bertanya apakah Noah yakin ingin membiarkan orang lain mengambil kemuliaan, karena jasa di medan perang akan membantunya di masa depan. Noah menjawab bahwa ia masih membutuhkan pengalaman untuk memimpin. Ia tidak ingin prajurit mati sia-sia karena kesalahannya. Tiba-tiba pedang Leviathan Noah bereaksi terhadap permusuhan di sekitarnya. Ia segera memerintahkan kereta berhenti. Noah menyadari ada musuh yang mengincar nyawanya dan memutuskan menghadapi mereka sendiri, tanpa bantuan saudaranya. Ia melompat keluar dari kereta, dan pilar-pilar air meletus dari tanah menyerangnya dari segala arah. Namun Noah mengubah Leviathan menjadi perisai dan menahan semua serangan. Ia segera menyadari bahwa para penyerang air itu pasti pemberontak dari alam ria. Dengan keahlian pedangnya, ia melumpuhkan mereka satu persatu. Henry terkesan melihat kemampuan Noah yang cepat berkembang. Ia berkata akan lebih mudah jika mereka bisa menginterogasi para penyerang itu. Noah menjawab bahwa mereka masih bisa melakukannya, karena ia tidak membunuh mereka, hanya melumpuhkan mereka dengan aura pedangnya. Henry kembali terkesan. Ia kemudian berkata bahwa ia mendengar para pemberontak sebagian besar adalah pasukan kavaleri, jadi ia tidak mengira akan ada pembunuh bayaran. Pernyataan itu membuat Noah sadar ada yang tidak beres, karena alam ria tidak memiliki banyak kuda perang berkualitas. Keesokan harinya, Noah menemui Dylan secara rahasia dan memberitahunya bahwa telah terjadi pemberontakan di alam ria. Ia memberikan Dylan $10.000 untuk membeli semua pakan kuda di pasar. Noah sudah tahu para pemberontak membeli kuda perang dari luar, tetapi mereka tetap harus membeli pakan dari pasar setempat. Jika mereka tidak mendapat cukup pakan, kuda-kuda itu tidak bisa bertahan, bahkan jika mereka menjarah warga sipil. Dengan begitu, kekuatan mereka di medan perang akan melemah. Tak lama kemudian, Kaisar memanggil Noah dan memberitahunya bahwa para pembunuh yang ditangkap telah diinterogasi. Dari mereka, didapatkan informasi penting. Ternyata, para pembunuh itu tidak berniat membunuh Noah, tetapi ingin menculiknya untuk dijadikan sandera. Noah mengatakan kepada ayahnya bahwa pembunuh yang terlalu mudah membocorkan informasi kemungkinan besar sedang berbohong. Kaisar bangga melihat kecerdasan putranya yang melebihi usianya.
Namun ia tetap meminta Noah tidak khawatir, karena ia punya cara sendiri untuk memastikan apakah seseorang berkata jujur atau tidak. Noah sebenarnya tidak terlalu tertarik pada seni penyiksaan, jadi ia memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan Kaisar. Kaisar kemudian memuji Noah karena cepat menangani pemberontak. Ia berkata bahwa jika Noah tertangkap, mereka akan kesulitan menghadapi para pemberontak. Selain itu, Kaisar senang bahwa Noah memikirkan strategi untuk menarget kuda-kuda tentara pemberontak. Mata Noah melebar kaget, karena ia baru saja memberi Dylan uang untuk membeli pakan kuda beberapa menit yang lalu, dan ayahnya sudah mengetahuinya. Kaisar terus memujinya, mengatakan bahwa siapapun akan fokus pada strategi kelaparan, dan putra mahkota Albert sebenarnya ingin membuat para pemberontak menjadi contoh. Namun, Noah memutuskan fokus pada kuda mereka untuk mengurangi kekuatan pemberontak, dan ia menggunakan uangnya sendiri untuk itu. Kaisar menepuk pundaknya dan mengatakan bahwa Noah memiliki ide-ide hebat serta keberanian untuk bertindak cepat, sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Noah merasakan semangat baru bangkit dalam dirinya setelah mendapat pujian dari ayahnya. Kaisar kemudian memutuskan menghadiahinya karena pemikirannya yang cemerlang. Ia mengizinkan Noah menambahkan pedang ke puncaknya, sebuah hadiah yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Di negara prajurit, tidak ada yang bisa menambahkan pedang ke puncak mereka tanpa izin Kaisar. Jika melakukannya tanpa izin, mereka bisa dieksekusi. Mendapat persetujuan Kaisar untuk menempatkan bendera di puncak adalah kehormatan besar, dan Noah berusaha menahan kegembiraannya atas hadiah luar biasa ini. Beberapa saat kemudian, Dylan datang mengunjungi Noah. Noah berjalan menghampirinya dengan langkah kecil, butuh beberapa menit untuk sampai. Noah mengatakan bahwa ia sudah memulai tugas, dan Dylan menjawab bahwa ia tahu semua jenis pakan yang dijual di pasar, serta rute pengirimannya, jadi membeli semuanya tidak akan sulit. Namun, Dylan khawatir tentang Kavon, pemimpin pemberontak, yang merupakan pria kejam yang tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Ia memperingatkan Noah untuk berhati-hati menghadapi Kavon. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan memberitahu bahwa ada seorang pria terluka di gerbang. Noah memutuskan untuk memeriksa dan menemukan seorang ksatria yang parah lukanya. Ksatria itu berlutut di hadapannya dan mengatakan bahwa pemberontakan telah dimulai di alam ria. Ia juga mengaku bahwa atasannya terlibat, tetapi ia tidak ikut serta dan datang ke sini untuk melapor kepada pangeran. Dylan berpikir bahwa ksatria itu sangat berani karena mempertaruhkan nyawanya untuk melapor. Noah berterima kasih kepada ksatria itu dan memerintahkan pelayannya mengobati luka-lukanya. Saat ksatria itu hendak pergi, Noah menghentikannya dan memerintahkan untuk memberinya hadiah sebesar $1.000. Dylan mengikuti, heran dan bertanya mengapa Noah membakar uangnya, memberi hadiah pada ksatria untuk informasi yang sebenarnya sudah ia ketahui. Noah menjawab bahwa ia tidak menghargai ksatria karena informasinya, tetapi karena kesetiaan dan keberaniannya. Malam itu, Zoe memasuki kantor Noah tampak sangat tertekan. Ia jatuh pingsan ke lantai sebelum sempat berkata apapun. Noah segera bertanya apa yang terjadi. Zoe pertama-tama menawarkan kantong berisi $500, lalu memberinya botol kecil. Dia mengatakan bahwa seorang pria tak dikenal menawarkan hadiah itu untuk membuatnya minum obat tidur dan kemudian menyerahkannya kepada para pemberontak. Noah menyadari bahwa para pemberontak ingin menangkapnya dengan segala cara. Noah bertanya pada Zoe mengapa dia membawa botol itu, dan Zoe mulai menangis. Ia mengatakan bahwa para lelaki itu memberitahunya bahwa mereka akan membunuhnya jika ia gagal memberikan obat, tapi ia tidak bisa mengkhianatinya. Noah diam-diam berjalan ke mejanya dan menulis cek sebesar $5.000 untuk Zoe, mengatakan bahwa ini adalah hadiah karena ia tidak menjual loyalitasnya dengan harga murah. Kepala Zoe berputar melihat jumlah itu, dan ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menerimanya. Namun, Noah berkata padanya untuk menjadi gadis yang baik dan mengambil hadiah itu. Zoe mulai menangis dan berterima kasih, tapi Noah mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Zoe. Ia menjelaskan bahwa Zoe harus meminum obat, pura-pura pingsan, dan kemudian menyerahkannya kepada para pemberontak. Ia memperingatkan Zoe untuk melarikan diri segera setelah menyerahkannya agar mereka tidak bisa membungkamnya. Zoe takut, tapi Noah sudah memutuskan untuk menghadapi para pemberontak yang putus asa itu. Beberapa jam kemudian, Noah bangun di tempat asing dan mendengar para penculik berbicara bahwa membunuhnya adalah pilihan terakhir dan mereka harus membuatnya aman sesuai perintah Kavon. Noah membiarkan obat bekerja sepenuhnya sebelum menilai situasinya dan menemukan bahwa tangan serta kakinya terikat. Namun, para pemberontak tidak sadar bahwa Noah menyembunyikan Leviathan di dalam telinganya, bukan di tempat lain kali ini. Ia membawanya keluar dan mengembalikannya ke ukuran normal, lalu menggunakan cincin ajaibnya untuk membuat pisau air dan memotong tali yang mengikatnya. Selanjutnya, ia memutuskan melihat apa yang terjadi melalui ingatan pedangnya. Ia melihat dirinya pingsan di kantornya, sementara Zoe melarikan diri saat para pemberontak mengelilinginya. Para pemberontak memutuskan mengabaikan Zoe karena prioritas utama mereka adalah menangkap Noah, lalu mereka membawanya ke kereta terbuka. Setelah mendapatkan rekap lengkap, Noah bersiap menghadapi para pemberontak yang sedang beristirahat di sekitar api unggun. Pemimpin kelompok marah pada siapapun yang salah mengikat simpul, lalu Noah melompat ke pedangnya. Para bandit meremehkannya dan menyuruhnya menyerah karena saudaranya ada untuk melindunginya. Salah satu dari mereka menghunus pedang untuk menyerang Noah dan menangkapnya, tetapi ia bahkan tidak bisa melangkah maju sebelum Noah menyerang, membagi semua pembuluh darah dan arteri di lehernya. Ketika pemberontak pertama jatuh, yang lain terintimidasi. Noah berkata bahwa ia ingin mendapatkan informasi,
tapi semua orang di sana benar-benar bodoh dan tidak menyadari bahwa itu bukan Henry yang mengalahkan pembunuh itu sebelumnya. Para pemberontak bersiap bertarung, tetapi Noah mengalahkan mereka semua dengan mudah. Saat itu ia melihat Zoe memimpin sekelompok satria mendekat dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini. Zoe menjawab bahwa ia khawatir tentang Noah dan membawa ksatria untuk menyelamatkannya. Tetapi semua pemberontak sudah dikalahkan. Noah memanggil kapten para ksatria dan memerintahkan mereka untuk menangkap para pemberontak. Salah satu pemberontak menjatuhkan sebuah belati yang tampak aneh, dan seorang ksatria hendak mengambilnya. Namun Noah merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menyuruhnya berhenti. Noah memerintahkan semua orang mundur, lalu melangkah ke belati itu. Belati tersebut memancarkan energi terkutuk yang kuat, yang hanya bisa dia rasakan karena penguasaannya atas Leviathan. Ia teringat para pemberontak berbicara tentang belati terkutuk yang akan mereka gunakan untuk membunuhnya jika keadaan memburuk. Noah bisa merasakan kebencian yang tertanam pada belati itu, dan sesaat ia melihat wajah orang yang mengutuknya. Ia segera mengenalinya sebagai pemimpin pemberontak dan memutuskan untuk menghadapi langsung. Noah berbicara dengan Leviathan, bertanya apakah bisa membantunya melaksanakan rencana, karena menggunakan pedang elemen air legendaris seperti itu akan sangat mudah. Leviathan bersinar sebagai tanda jawaban positif. Noah kemudian menyalurkan energi terkutuk dari belati untuk menembakkan aliran air terkutuk ke langit. Aliran itu melesat tinggi di atas awan, melintasi setengah kekaisaran, mencapai Kafon, dan menghantamnya. Keesokan harinya, Kaisar memanggil Noah, berlutut di depannya, dan menepuk pundaknya sebagai pujian atas prestasi luar biasa yang baru saja ia capai. Kaisar mendapat laporan bahwa pemimpin pemberontak ditemukan tewas dengan lubang tepat di dahinya yang tercipta dari jet air. Ia tahu tidak ada orang lain selain Noah yang bisa melakukannya. Noah menjelaskan bahwa ia memanfaatkan kebencian yang tertanam di belati terkutuk untuk mengunci pemimpin pemberontak, lalu melakukan tembakan tepat di kepala dari ratusan mil jauhnya. Begitu pemimpin pemberontak tewas, tugas Henry menjadi mudah untuk menekan sisa pemberontak, dan segera semua orang di belakang mereka ditangkap. Majelis besar dipanggil untuk memutuskan hukuman para pemberontak. Kaisar memerintahkan agar para pelaku ditarik dan dipotong-potong. Semua orang senang dengan hukuman itu. Namun, Noah melangkah maju dan berlutut di hadapan Kaisar dengan hormat, mengatakan bahwa hal itu seharusnya tidak dilakukan. Semua orang terkejut, termasuk Kaisar yang bertanya maksud Noah. Noah menjelaskan bahwa setiap orang harus dihukum sesuai hukum, dan tidak ada ketentuan untuk mengeksekusi dengan cara dipotong-potong. Pemimpin pemberontak harus dipisahkan menjadi dua, sedangkan yang lainnya dikirim ke gulag sesuai hukum. Noah menegaskan bahwa hukum harus diikuti. Kaisar bertanya bagaimana ia bisa menolak cara paling brutal untuk menghukum para pemberontak. Noah menjawab bahwa jika Kaisar melanggar hukum, reputasi dan kepercayaan rakyat akan terdampak negatif. Semua orang terdiam mendengar itu. Akhirnya, Kaisar memutuskan mengikuti saran Noah. Ia mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi menambahkan bahwa para penjahat tetap akan menerima hukuman maksimal sesuai hukum tanpa belas kasihan. Noah tidak keberatan, dan Kaisar memerintahkan Perdana Menteri untuk memastikan bahwa hukum diikuti dalam menghukum para pemberontak. Seluruh pengadilan mulai memuji Noah karena berani berdiri di hadapan Kaisar dan mengoreksi kesalahannya. Mereka mulai melihatnya sebagai legenda masa depan. Bahkan Kaisar bangga karena Noah berdiri untuknya dan memutuskan untuk memberinya hadiah atas tindakannya yang mencegah pelanggaran hukum. Kaisar berpikir sejenak, lalu memutuskan memberi Noah sebuah gelar. Ia menjelaskan bahwa anak-anaknya bisa membela dirinya, tapi berbeda jika mereka melakukannya dengan alasan yang tepat. Noah melakukan hal itu, menunjukkan kepintaran dan keberaniannya di hadapan seluruh pengadilan. Karena itu, Kaisar memberinya gelar Pangeran Wise, dan perubahan ini segera tercermin di jendela status Noah. Kaisar bahkan menambahkan bahwa jika Noah lahir 1 dekade lebih awal, itu akan lebih baik. Ia tidak secara jelas mengatakan bahwa Noah akan menjadi pesaing tahta, tetapi pengadilan tiba-tiba bersorak mendengar pernyataan itu. Kemudian Kaisar bertanya tentang persiapan Noah untuk ujian seleksi malam yang akan datang. Noah meminta izin untuk berbagi rencananya nanti, dan Kaisar menegaskan izin itu setelah proses pengadilan selesai. Mereka pergi ke area air mancur, di mana Noah mulai menyeruput teh sementara 4 pelayan mengelilinginya dengan ember air di tangan mereka. Pada sinyal Noah, mereka mencoba memercikkannya dan membasahi dia, tetapi Noah hanya menggunakan perisai di cincinnya untuk menghentikan serangan mereka. Kaisar tidak mengerti maksudnya, jadi Noah menjelaskan bahwa ia akan meminta semua peserta menyerangnya seperti ini dan menilai keterampilan mereka berdasarkan seberapa dekat serangan mereka mengenai dirinya. Kaisar terkesan dengan metode inovatif ini, meski ia menyadari ada risiko yang terlibat. Noah dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan menghadapi siapapun yang cukup kuat untuk menerobos pertahanannya, dan sekali lagi Kaisar terkesan. Malam itu, Kaisar pergi ke ruang tahta bersama Perdana Menteri, yang menganggap pernyataan Kaisar tentang Noah seandainya lahir lebih awal tidak perlu di depan kerumunan. Kaisar hanya menertawakannya, mengatakan bahwa ia serius karena Noah benar-benar istimewa. Namun, ia juga sedikit khawatir dengan kekuatan luar biasa Leviathan. Meski kekuatan sejati Leviathan masih tersegel, Kaisar memerintahkan hambanya mengeluarkan harta khusus, berpikir bahwa segel Leviathan seharusnya tidak rusak. Namun, mungkin Noah mampu mengendalikan kekuatan penuh pedang legendaris itu. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya.
dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.